Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hamba Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang agung, yang diagungkan oleh Sang Maha Agung. Kita berada di bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, karena lahirnya sosok yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diagungkan karena bulan ini adalah tempat kelahirannya, bulan dilahirkannya manusia agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya menjadi hamba, menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat kelak kita juga menjadi manusia yang selamat dari aneka ragam bencana, dari aneka ragam ketakutan, karena berkat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, yang paling penting adalah di dalam memasuki bulan Rabiul Awal dan di dalam memperingati momentum kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memupuk kembali cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin samar, semakin tidak jelas, semakin habis tergerus oleh gejolak gelombang duniawi. Para hamba Allah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan cinta itu, karena dengan mahabbah itu, kita akan cinta meneladani Rasulullah. Kita akan senang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, sehingga dalam hidup ini kita betul-betul menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Kita betul-betul menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi dalam segala hal kehidupan kita ini. Ucapan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan kita sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disunnahkan kepada kita. Saat kita jadi seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin? Di situ kita akan meneladani. Saat kita menjadi pemimpin seorang keluarga, maka ada teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengikutinya. Itulah yang paling penting, yaitu ittiba, ikut kepada Rasulullah. Dan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan cuma zahirnya yang ikut, tetapi batinnya juga ikut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika kita melakukan suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan dalam hati kita bahwa kita betul-betul ingat, hadir, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya saat kita istiqamah menggunakan siwak, maka yang teringat saat menggunakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika masuk ke masjid. Ketika kita makan menggunakan tangan yang kanan, inilah sunnah Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah juga pakai tangan yang kanan. Semuanya sunnah Rasulullah SAW. Itu indah hidup ini. Kenapa? Karena kita berpegangan kepada akhlak yang sangat indah, melewati pimpinan yang paling indah dan paling agung, yaitu Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah."
Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai engkau. Niscaya Allah akan kasih sayang kepada engkau. Dengan mencintai Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah, di situ akan ada cinta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika orang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan? Bekal apa yang kau miliki untuk menghadapi kiamat? Qala, lalu seorang Arabi ini mengatakan, hubbullah wa rasulih wa hubbullahi wa rasulih, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban dari orang Arabi ini? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan kelak bersama orang yang engkau cintai. Para hamba Allah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hal yang luar biasa. Suatu ketika Sayyidina Umar menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai engkau melebihi dari segala sesuatu selain diriku sendiri." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tidak, wahai Sayyidina Umar. Akan tetapi, jikalau engkau mencintaiku melebihi dari segala sesuatu dan melebihi dari dirimu sendiri, maka itu baru benar engkau betul-betul mencintaiku." Apa kata Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, saat ini aku mencintaiku melebihi dari segala sesuatu, bahkan melebihi dari cintanya aku pada diriku sendiri." Apa kata Rasulullah SAW? "Al-an ya Umar." Itulah yang betul wahai Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW. Itulah cinta Rasulullah. Makanya penting, karena dengan mencintai Rasulullah SAW, kita akan senang ikut kepada Rasulullah SAW. Kita akan senang membasahi lisan kita, istiqomah zikir, membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak lepas dari membaca salawat dimanapun ia berada. Selalu membaca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selalu terlepas dari lisan orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar, disebutkan di sisinya, ia tidak pernah lupa untuk bersalawat juga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Bagaimana kejadian saat Rasulullah khutbah, tepatnya ketika di tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak membaca salawat dikala engkau dan dikala namamu disebutkan ya Rasulullah, maka orang tersebut akan masuk neraka. Duhai, kata Jibril, duhai Rasulullah, aminkan. Maka Rasulullah mengatakan amin. Doa Jibril ini langsung diamini oleh Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa. Maka ini menjadi sebuah dalil bahwasanya orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, ketika nama Rasulullah disebutkan, ketika mendengar nama Rasulullah SAW, ia tidak bersalawat, dakhalan nar, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Para hamba Allah pecinta Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita ini menjadi pecinta yang sejati, pencinta yang betul-betul ikut kepada Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Dan mudah-mudahan yang paling besar adalah harapan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Para hamba Allah pecinta Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini sekedar penyampaian tentang cinta Rasulullah SAW memberikan manfaat kepada kita semua, utamanya kepada al-fakir pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.